cakram, titik 2, bundar, sama dengan titik-titik. A. Koin, titik 2, tipis. B. Kertas, titik 2, tipis. C. Assalamualaikum. Oke, selamat datang kembali di channel School Tutorial, channel yang membahas tutorial sehari-hari. Bagi kamu ataupun keluarga dan teman-teman yang sekiranya sudah lulus tes SKAD, silakan tonton dan share video ini. Oke, lanjut ke videonya. Oke, yuk langsung ke soal dan pembahasannya. Untuk soal 1-6 adalah bentuk soal sinonim atau persamaan kata. Nomor 1. Interinsuler bersinonim dengan A. Antar negara, B. Antar pulau, C. Antar kota, D. Antar bangsa, atau E. Antar suku. Silakan teman-teman pikirkan jawabannya, nanti saya kasih tahu jawabannya. Oke. Ya. Interinsuler itu bersinonim dengan B. Antar pulau. Oke, sip. Nah, interinsuler itu artinya itu antar pulau, dari pulau ke pulau. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Sinonim dari kata imperatif adalah A. Bersifat memerintah, B. Bertindak menjajah, C. Berlaku seperti dinasti, D. Berlaku seperti kerajaan besar, E. Bertindak memecah belah. Imperatif ini artinya adalah bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, bersifat mengharuskan. Jadi jawabannya adalah yang A, bersifat memerintah. Oke, yuk lanjut nomor 3. Sinonim dari kata gandu adalah A. Pertukaran barang, B. Bunga majemuk, C. Gadai barang, D. Tukar tambah, E. Jual beli. Gandu ini artinya bertukar barang dengan tambahan uang, bertukar tambah, tokok atau imbu, atau tambahan sedikit dalam bertukaran barang, dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Atau bisa juga D sih. Oke, jadi nanti teman-teman pilih saja A atau D. Oke, next. Soal nomor 4. Sinonim dari kata perestroika adalah A. Penataan kembali, B. Pelabelan produk, C. Aturan main, D. Sentuhan tradisional, atau E. Imbang kata. Ya, perestroika itu artinya penataan kembali atau pembaruan dalam berbagai bidang politik dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Soal nomor 5. Sinonim dari kata kompilasi adalah A. Penghitungan dengan komputer, B. Kumpulan tulisan yang teratur, C. Ikhtisar karangan ilmiah lengkap, D. Kumpulan informasi yang rumit, atau E. Perbuatan tidak logis secara sadar. Ya, pembahasannya adalah kompilasi ini artinya kumpulan tulisan yang tersusun secara teratur atau dengan daftar formasi, karangan, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 6. Sinonim dari kata madar adalah A. Tidak berperasaan, B. Nasihat dari ulama, C. Sejenis pantun, D. Tembok di atas menara-menara, atau E. Kata puji-pujian. Ya, pembahasannya adalah madar artinya tidak berperasaan, tebal telinga. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Yuk, lanjut. Untuk soal nomor 7-11 itu soal padanan kata. Oke, sip. Soal nomor 7. Padanan kata dari arkais adalah A. Dinamis, B. Lazim, C. Kuno, D. Baru, atau E. Statis. Oke, pembahasannya adalah arkais adalah berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, tua, tidak lazim lagi, atau tentang kata ketinggalan zaman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kuno.
Oke, yuk lanjut. Soal nomor 8. Padanan kata dari epistaksi adalah A. Musibah, B. Mules, C. Mimisan, D. Muntah, atau E. Muntaber. Pembahasannya adalah epistaksi adalah mimisan atau pendarahan dan hidung. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Mimisan. Oke, yuk lanjut soal nomor 9. Padanan kata dari mencungap adalah A. Menguap, B. Tertutup, C. Mengantuk, D. Mencuplik, atau E. Tengaga. Oke, pembahasannya adalah mencungap adalah ternganga atau mengap, susah bernafas. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, yuk lanjut nomor 10. Padanan kata dari kata menyurai adalah A. Menyisir, B. Menyapu, C. Menekankan, D. Membubarkan, atau E. Menyurati. Oke, pembahasannya adalah menyurai sama dengan membubarkan atau mencerai-beraikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Oke, yuk lanjut nomor 11. Padanan kata dari mendirus adalah A. Mendirikan, B. Menyaring, C. Memilih, D. Menyirami, atau E. Menanam. Ya, pembahasannya adalah mendirus itu artinya sama dengan menyirami. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Oke, yuk lanjut. Soal SKB Guru Bahasa Indonesia nomor 12 sampai 16 itu bentuknya itu antonim. Antonim ini artinya lawan kata. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 12. Antonim dari kata fasik adalah A. Baik, B. Buruk, C. Benar, D. Salah, atau E. Jahat. Oke, pembahasannya. Fasik adalah fasik secara etimologis orang yang dikatakan tidak baik karena tidak meyakini dan melaksanakan perintah dalam agama Islam. Jadi antonim atau lawan kata dari fasik adalah baik. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, yuk lanjut soal nomor 13. Oke, sip. Oke, soal nomor 13. Antonim dari kata filantropi adalah A. Ringan tangan, B. Kikir, C. Cekatan, D. Kekuatan, atau E. Pengampunan. Oke, pembahasannya. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, tenaganya untuk menolong orang lain dan bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan. Sehingga lawan dari kata filantropi adalah kikir atau pelit. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Sebelum kamu lanjut videonya, kami mengundang kamu untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan. Caranya gampang, kamu cukup subscribe dan komentar apapun di video ini. Dan kalau ada iklan, jangan skip ya, oke? Karena sebagian hasil dari channel ini akan digunakan untuk donasi kegiatan amal, seperti panti asuhan, kesehatan, dan korban bencana. Sudah banyak yang ikut loh. Kalau kamu, ingat, subscribe dan jangan skip iklannya. Yuk lanjut. Soal nomor 14. Antonim dari kata gamang adalah A. Takut, B. Khawatir, C. Gayat, D. Berani, atau E. Tepat. Oke, pembahasannya. Gamang adalah merasa takut ketika melihat ke bawah dan sebagainya. Jadi, lawan kata dari gamang adalah berani. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 15. Antonim dari kata bebal adalah A. Pandir, B. Tolok, C. Bodoh, D. Brilian, atau E. Idiot. Pembahasannya. Bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu.
Jadi antonim dari kata bebal adalah brilian. Oke, lanjut soal nomor 16. Antonim dari kata teruk adalah A. buruk, B. cantik, C. berat, D. ringan, atau E. parah. Oke, pembahasannya. Teruk adalah parah, keras, hebat. Jadi antonim dari kata teruk adalah ringan. Oke, untuk soal selanjutnya, soal nomor 17 sampai 24 adalah soal analogi. Oke, yuk langsung soal nomor 17. Insting titik 2 naluri sama dengan titik-titik. A. Relatif titik 2 hamper, B. Inspirasi titik 2 ilham, C. Instruksi titik 2 instruktur, D. Remang titik 2 gelap, E. Intervensi titik 2 sanggahan. Oke, pembahasannya. Analoginya, insting sama artinya dengan naluri, sebagaimana inspirasi sama artinya dengan ilham. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yuk lanjut soal nomor 18. Undang-undang titik 2 revisi sama dengan rumah titik 2 titik-titik. A. regresi, B. reparasi, C. restorasi, D. renovasi, atau E. reformasi. Oke, pembahasannya. Analoginya adalah perbaikan undang-undang disebut dengan revisi, sehingga sebagaimana perbaikan rumah disebut dengan renovasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yuk lanjut soal nomor 19. Analogi kunyit titik 2 kuning sama dengan analogi kesumba titik 2 titik-titik. A. hitam, B. hijau, C. merah, D. biru, atau E. jingga. Oke, yuk pembahasannya. Analoginya adalah warna yang dihasilkan oleh kunyit adalah kuning, sehingga sebagaimana warna yang dihasilkan oleh kesumba adalah merah. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu apa itu kesumba, silahkan cek googling ya. Oke, yuk lanjut. Analogi api titik 2 lidah sama dengan analogi titik-titik titik-titik. A. pohon titik 2 rambat, B. pantai titik 2 bibir, C. angin titik 2 kulit, D. roda titik 2 jari, atau E. air titik 2 mata. Oke, pembahasannya. Analoginya adalah lidah api dan mata air merupakan contoh ungkapan. Lidah api adalah ujung nyala api, sebagaimana mata air adalah sumber air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Oke, yuk lanjut. Nomor 21. Analogi titik-titik titik 2 gigi sama dengan analogi iga titik 2 titik-titik. A. geraham titik 2 tulang, B. gusi titik 2 tengkorak, C. kram titik 2 keseleo, D. urat titik 2 tulang, atau E. liur titik 2 darah. Oke, langsung pembahasannya. Analoginya, salah satu jenis gigi adalah geraham, sebagaimana salah satu jenis tulang adalah iga. Oke, jadi jenis gigi adalah geraham dan jenis tulang iga. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 22. Analogi cakram titik 2 bundar sama dengan titik-titik. A. koin titik 2 pipih, B. kertas titik 2 tipis, C. kartu titik 2 petak,
D. Lingkaran, titik 2 bulat. E. Tabung, titik 2 silinder. Pembahasannya, analoginya adalah cakram bentuknya bundar, sebagaimana tabung berbentuk silinder. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, soal nomor 23. Analogi dari sinyal titik 2 titik-titik sama dengan analogi titik-titik titik 2 kamera. A. Udara titik 2 blis. B. Frekuensi titik 2 foto. C. Antena titik 2 gambar. Atau D. Gelombang titik 2 cahaya. E. Radio titik 2 pemandangan. Pembahasannya, analoginya adalah antena menghasilkan sinyal, sebagaimana kamera menghasilkan gambar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 24. Analogi loteng titik 2 tangga sama dengan analogi titik-titik. A. Kereta titik 2 rel. B. Pohon titik 2 akar. C. Kepala titik 2 kaki. D. Kamar titik 2 pintu. E. Sungai titik 2 jembatan. Oke, pembahasannya. Oke, analoginya adalah untuk mencapai loteng harus melewati tangga, sebagaimana untuk mencapai kamar harus melewati pintu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yuk lanjut soal nomor 25. Oke, untuk soal SKB Guru Bahasa Indonesia nomor 25 sampai 35 adalah soal bacaan. Jadi nanti silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Saya akan kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit. Nanti kita bahas bersama-sama soalnya. Oke? Sip. Oke, silakan baca. Anggap teman-teman sudah membaca semua bacaan yang ini. Kita lanjut ke pertanyaannya. Soal nomor 25. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan Gede Pradayana? A. Sumur-sumur minyak Tanjung Jabung Timur sebenarnya milik negara. B. Penyegelan sumur-sumur minyak oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur tidak sesuai roadmap. C. Karena belum mencapai due diligence, terjadilah penyegelan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. D. PetroChina International sudah mengajukan permohonan izin ke Pemkab Tanjung Jabung Timur. E. SKK Migas belum mengetahui alasan sebenarnya di balik penyegelan yang dilakukan Pemkab Tanjung Jabung Timur. Oke. Jawaban yang paling tepat kalau teman-teman baca semua dengan seksama dan teliti, jawabannya adalah yang C. Karena belum mencapai due diligence, terjadilah penyegelan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. Jadi yang opsi A, B, D, dan E itu sudah sesuai dengan pernyataan oleh Gede Pradayana. Yuk lanjut soal nomor 26. Penyebab terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah A. Miskomunikasi antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan SKK Migas. B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapatkan jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya. C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina International. D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik PetroChina International. E. Terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan PetroChina International. Ya, jawabannya yang tepat penyebab terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah yang E. Terjadinya ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung
Timur dan PetroChina International. Oke, yuk lanjut soal nomor 27. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, oke, perhatikan. Ini tidak sesuai. Oke. A. PetroChina International menyetujui Pemkab Tanjung Jabung Timur yaitu jatah 10 mmscfo gas bumi. B. Untuk memenuhi permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih kurang 8 bulan. C. Komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dan Pemkab Tanjung Jabung Timur. D. Proses ekspor gas bumi ke Singapura memakan waktu 2 tahun. E. PetroChina International menjual gas ke Singapura. Oke, jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah yang opsi B. Untuk memenuhi permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih kurang 8 bulan. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 28. Manakah pernyataan berikut yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas? Tanda tanya. Yang sesuai ya. Oke, A. Pemkab Tanjung Jabung Timur menjaga aset negara. B. Proses jual beli gas bumi tidak semudah jual beli tahu tempe. C. Presiden memerintahkan mempercepat proses perizinan pengeboran sumber minyak. D. Sekretaris SKK Migas menyayangkan proses penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. Permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur sebelas 10 mmscfo gas bumi ditargetkan akan selesai pada Oktober 2013. Oke, jawaban yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas adalah yang opsi C. Presiden memerintahkan mempercepat proses perizinan pengeboran sumber minyak. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, sip. Oke, ini soal bacaan lagi. Seperti biasa nanti saya kasih waktu teman-teman buat baca semua bacaannya. Nanti setelah selesai kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke, sip. Oke, saya anggap teman-teman sudah baca semua ya bacaan yang nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nomor 29. Tema yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Indonesia masuk kelompok G20. B. Peranan investor asing di Indonesia. C. Mengurangi ketergantungan investor asing. C. Peningkatan kekuatan ekonomi di Indonesia. E. Investor asing untuk menggerakkan perekonomian daerah. Oke, jawaban yang tepat untuk tema bacaan di atas adalah yang opsi C. Mengurangi ketergantungan investor asing. Oke, yuk lanjut soal nomor 30. Informasi yang tidak sesuai untuk bacaan di atas adalah titik-titik. A. Investor asing mendorong perekonomian sektor real. B. Negara yang didominasi investor asing sangat rentan. Pada tahun 1998-1999, Indonesia dilanda krisis keuangan. D. Saat ini, investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. E. Dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi daya tarik sejumlah investor asing. Informasi yang tidak sesuai untuk bacaan di atas adalah yang opsi D. Oke, sip. Lanjut soal nomor 31. Yang menjadi nilai positif dari adanya investor asing bidang perbankan di Indonesia adalah titik-titik. A. Indonesia masuk dalam kelompok negara G20. B. Indonesia menjadi negara yang mempunyai daya tarik. C. Negara Indonesia menjadi negara yang berpenduduk 240 juta jiwa. D. Meningkatkan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang meningkat. E. Mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi.
Oke. Jadi nilai positif dari adanya investor asing bidang perbankan di Indonesia adalah yang jawabannya adalah yang B. Indonesia menjadi negara yang mempunyai daya tarik. Oke, lanjut. Soal nomor 32. Kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah titik-titik. A. Menguntungkan. B. Kebersamaan. C. Timbal balik. D. Kekuatan. Atau E. Manfaat. Oke, pembahasannya. Kata resiprokal pada paragraf keempat memiliki arti hampir sama dengan timbal balik. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yuk lanjut. Soal berikutnya, soal cerita juga. Seperti biasa, nanti teman-teman silakan baca dulu bacanya. Nanti kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke, silakan. Oke, yuk lanjut. Untuk pertanyaannya nomor 33. Pernyataan yang tidak tergolong fakta dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Puting beliung beraksi kurang dari 10 menit. B. Cakupan terjam puting beliung kurang dari 2 km. C. BMKG menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. D. Puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi dari bulan Maret sampai dengan April. E. 115 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan, sedang, hingga rawan tinggi bahaya puting beliung. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi pada bulan Maret sampai dengan April 2013. Oke, yuk lanjut soal selanjutnya. Oke, sebentar. Soal nomor 34. Fakta yang salah di bawah ini adalah titik-titik. A. Kasus puting beliung menyumbang lebih dari 30% dari total bencana di Indonesia. B. 292.330 orang meninggal dan hilang akibat bencana geologi dan hidrometeorologi. C. Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana hidrometeorologi lebih sedikit dibandingkan geologi. D. Tren kejadian puting beliung mengalami peningkatan besar 28 kali lipat dalam tempo 9 tahun. E. Sumut, Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim berpotensi mengalami kebakaran lahan selama musim kemarau. Oke, pembahasannya. Fakta yang salah di bawah ini adalah yang D. Oke. Tren kejadian puting beliung mengalami peningkatan besar 28 kali lipat dalam tempo 9 tahun. Oke, kalau masih bingung, silahkan baca lagi bacaannya ya. Oke, lanjut soal 35 terakhir. Civis pacem parabellum. Sama maknanya dengan salah satu peribahasa Indonesia, yaitu A. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. B. Kemana kelok lilin, kesana angin bertiup. C. Ibarat ayam, tiada menang mengais, tiada makan. D. Memasang pelita di siang hari. E. Sedia payung sebelum hujan. Oke, pembahasannya. Dalam bahasa Latin, ada istilah civis pacem parabellum. Artinya, jika kau memadamkan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka dalam bencana pun berlaku. Jika kau ingin selamat, maka bersiaplah menghadapi bencana. Civis pacem parabellum sama maknanya dengan salah satu peribahasa Indonesia, yaitu sedia payung sebelum hujan, yang artinya harus selalu waspada sebelum segala sesuatu terjadi. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selesai. Bagi teman-teman yang ingin soft copy-nya atau filenya, silahkan tulis di komentar alamat email kalian. Nanti tim kami akan mengirimkan filenya ke email kalian. Oke, sip. Sebelum kamu lanjut videonya, kami mengundang kamu untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan. Caranya gampang.
kamu cukup subscribe dan komentar apapun di video ini. Dan kalau ada iklan, jangan skip ya, oke? Karena sebagian hasil dari channel ini akan digunakan untuk donasi kegiatan amal, seperti panti asuhan, kesehatan, dan korban bencana. Sudah banyak yang ikut loh. Kalau kamu, ingat, subscribe dan jangan skip iklannya.